Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihuy. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu, dan nanti tinggalkan komen sebagai jejak telah menonton video saya ini, dan harus menggunakan durasi 2-3 menit, karena kalau tidak menonton 2-3 menit itu nanti dianggap spam, dan kalau kamu nanti komennya itu tidak masuk. Jadi tonton video ini durasi 2-3 menit dan tinggalkan pesan. Oke, di video saya kali ini ada feedback di tahun 2019. Ini hasil karya anak saya, My Mother is Ghost. Ini yang buat anak saya, Randy Sagenki. Ini novel ya, karena sebetulnya anak saya ini salah satu bakatnya itu membuat cerita novel berupa fiksi, tulisan fiksi. Kalau saya tidak berbakat, saya bakatnya itu membuat tulisan-tulisan non fiksi, bisa yang bernuansa teknologi atau kemajuan zaman. Ya, yang jelas bukan cerita fiksi. Kalau fiksi saya nggak bisa, karena daya nalar saya berbeda. Pertama kali dibuat novel ini, menurut anak saya, My Mother is Ghost, ini memang menuai kontroversi. Saya saja kok judulnya My Mother is Ghost. Kalau bahasa gampangnya, emak saya setan, begitu. Kok judulnya begitu? Begitu saya tanya, oh ternyata pemikirannya beda. Ini hanya berupa cerita yang ya ini nanti bisa dibaca, walaupun kalau tidak dibeli, ini ada di e-book, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Ini sudah ada terbitan dari, kalau nggak salah itu ini Eluner. Tapi kalau di Play Store saya kurang tahu, nanti kita cari di Play Store ya. Nah, dari buku ini itu saya berpikir anak saya bisa buat buku. Saya tidak berpikir dia itu fiksi atau non fiksi, tapi yang jelas ada kemauan untuk membuat video, untuk membuat buku, yaitu berupa novel fiksi. Anak saya bisa, kok saya nggak bisa. Akhirnya saya membuat buku juga ya. Bukunya seperti ini. Nah, ini buku saya, mencari peluang di revolusi industri 4.0 untuk melalui era disrupsi 4.0, dari Mas Lamah Publishing. Ini ISBN-nya ada. Kalau yang dari Eluner punya anak saya, Lunar itu ISBN-nya sebentar kurang fokus. Nah, ini ISBN-nya. Nah, dari anak saya ini memang menginspirasi saya bagaimana saya membuat buku. Buku yang saya buat pertama ini, yang kedua itu revolusi di bidang apa ya, pertanian. Memang sudah 2 tahun saya tidak mencari tidak mencari royalti, tidak mencari banyak pembeli, tidak. Yang penting saya buat buku, berhasil, ber-ISBN, kemudian mau ada yang beli atau enggak itu hasil karya saya. Yang penting saya sudah dapat membedakan bahwa saya itu bisa membuat buku. Ini karya saya, non fiksi. Oke, sekarang kita kupas. Ini masih segel ini. Kelihatan kayak itu. Nah, ini masih segel ini. Oke, saya buka ya. Takut merusak lembaran kertasnya, saya pakai pulpen saja. Kalau pakai cutter khawatir merobek bagian dalamnya. Ini punya anak saya. Saya sudah bilang sama buka satu sebagai sampel untuk unboxing. Pada hari ini 28 September 2021, hari Selasa. Berarti dikorbankan satu buku. Nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Saya juga nggak tahu
sebab ini kan novel. Novel itu sama seperti cerita-cerita lain, itu ada perkembangannya itu bagaimana. Ini masih segel. Nah, ini cover, hard cover, soft covernya. Wow, tahun 2019, ini Februari 2019. Ini yang penulisnya anak saya, kata pengantar bla bla bla, dan ceritanya ya boleh dibaca bagi yang ingin membaca cerita fiksi di tentang penulis. Nah, ini anak saya, ada fotonya, ada teleponnya juga. Saya umpetin, nanti ada yang ya kalau mau ya dibelilah. Kalau mau ada nomor teleponnya juga, ada email, ada apa nih, Instagram buat pet juga, emailnya juga ada. Tuh, ya, saya tutup. Oke, dari buku novel karya anak saya ini, akhirnya saya menginspirasi diri saya sendiri untuk membuat buku. Istilahnya dia buku pendamping ya, bukan buku utama. Karena saya iseng-iseng buat, dan akhirnya jadi proses seperti ini itu tidak simsalabim sebulan selesai, enggak begitu. Ini diproses, di apa namanya, nganterin berkas. Kalau dulu nganterin berkas, kalau sekarang ngirim email naskahnya, dibuat Microsoft Word dulu, masih bentuk asli Microsoft Word, ada gambarnya juga. Setelah itu dirubah menjadi PDF oleh percetakannya. Jadi PDF, kemudian dibuat layout kiri dan kanannya, atas bawah kiri kanan, terus proofingnya, editingnya, semuanya masuk sampai ini buku jadi. Itu total 3,5 bulan baru bisa saya pegang. Ini 3,5 bulan. Setelah jadi itu tidak langsung dicetak, tapi diajukan dulu ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional yang ada di dekat Monas, sebagai sampel bentuk apa namanya, PDF-nya, kemudian disetujui. Setelah itu pihak penerbit, pihak percetakan akan mencetak dua, satu untuk Perpusnas, Perpustakaan Nasional, satu lagi untuk ini, untuk percetakannya sendiri sebagai sampel, dan satu lagi untuk saya sebagai apa namanya, pengkoreksi kalau ingin misalnya gambarnya kiri kanan, tulisannya segala macam, termasuk ini harusnya apa namanya nih, halaman harusnya saya posisinya di bagian luar sisi kanan, kiri kanan ini, tapi ini letaknya di dalam. Wah, ini sudah kesalahan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah membuat buku. Nah, setelah 3 sampel tersebut jadi dari Perpusnas, kemudian dari apa namanya, pihak percetakannya juga, publishingnya ya, kemudian untuk saya juga, ini 3 ini sudah mati, ini nggak bisa diganggu gugat. Nah, setelah ini selesai, barulah apa namanya, prosedur pembelian barang. Saya diwajibkan membeli barang, membeli buku ini diwajibkan sebanyak kalau nggak salah itu 20 eksemplar ya. Jadi saya harus membeli buku karya saya sendiri ini sebanyak 20 set, 20 eksemplar saya wajib beli. Ya sudah, saya beli itu sampai ya jutaan, sekitar ya pokoknya tidak disebutkan lah. Jadi kenapa saya harus membeli buku ya, karena mungkin untuk menutupi biaya operasional, itu sudah biasa, menutupi biaya operasional. Kemudian untuk mencari pelanggan juga untuk sayanya, nanti saya jual atau tidak itu nanti urusan saya. Nah, dari situ